pada materi kali ini kami akan menyampaikan materi jaringan komputer dan internet. Pada pertemuan pertama materi jaringan komputer dan internet ini, kita akan membahas perangkat jaringan komputer dan internet serta mempraktekkan bagaimana mengkoneksikan piranti kalian dengan internet. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah pembelajaran selesai, Ananda mampu menjelaskan konsep jaringan komputer, internet, dan jaringan lokal serta manfaatnya. Yang kedua, menjelaskan konektivitas internet melalui jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Contohnya Bluetooth dan Wi-Fi. Coba Ananda perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Betul sekali. Ini menunjukkan gambar internet. Gambar internet ini adalah gambar bagaimana perangkat-perangkat kita, baik itu handphone atau laptop, ada printer, bisa terhubung dengan internet melalui berbagai macam cara. Bisa menggunakan modem, bisa menggunakan wireless, ya, ada yang menggunakan kabel dan sebagainya. Nah, apa sebenarnya jaringan komputer? Apakah jaringan komputer itu sama dan berbeda dengan jaringan internet? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Bagaimana komputer terhubung ke jaringan internet ya? Pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan berbagai macam cara. Ada yang komputer yang terhubung dengan menggunakan media kabel. Namun ada juga jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer lain menggunakan fiber optik. Dan ada juga jaringan komputer yang terbentuk dengan menggunakan media tanpa kabel. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe jaringan komputer. Berdasarkan areanya, tipe jaringan komputer dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu Local Area Network. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Dan yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Jadi berdasarkan arealnya, tipe jaringan komputer ini dikelompokkan menjadi 3. LAN, MAN, dan WAN. Apa itu LAN? LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas, seperti di rumah, ruang tertentu yang biasanya jaraknya kurang dari 1 km. Sebagai contoh, ketika kalian di sekolah, Ananda bisa melihat antara komputer di lab komputer 1, lab komputer 2, ruang guru, ruang staf administrasi, itu semuanya membentuk jaringan komputer yang disebut jaringan komputer LAN. Begitu juga di rumah Ananda. Jika kalian memiliki modem, misalkan dari suatu provider, kemudian di situ digunakan untuk berinternetan, ya, ada yang di ruang tamu, misalkan ada di ruang keluarga untuk melihat televisi, yang ada yang digunakan untuk belajar di kamar. Ini menunjukkan local area network. Bagaimana dengan MAN?
MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer pada areal metropolitan. Maksudnya di sini adalah jaringan ini memiliki areal yang lebih luas dibandingkan dengan LAN. Sebagai contoh, apabila Ananda melihat, misalkan di sini ada kantor cabang BRI. Kemudian ada cabang-cabangnya atau unit-unit BRI seperti contohnya yaitu BRI Selomerto, BRI Laksono, Kertek dan sebagainya. Itu pusatnya ada di cabang Wonosobo. Nah, ini membentuk local area network. Seperti juga contohnya ketika PPDB, penerimaan peserta didik baru di mana setiap sekolah ini membentuk jaringan komputer yang berpusatnya pada Dinas Pendidikan. Ini contoh Metropolitan Area Network. Selanjutnya ada yang disebut WAN atau Wide Area Network, di mana jaringan komputer ini lebih luas dari Metropolitan Area Network dengan jaringan yang lebih handal karena transmitternya adalah atau pemancarnya menggunakan satelit. Biasanya mereka menghubungkan komputer antar benua. Kita masuk ke berikutnya, yaitu sejarah internet. Tahukah Anda tentang sejarah internet? Ya, internet dikenalkan pada tahun 1849 dengan istilah internet yang berarti interconnected. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademis, bisnis, dan pemerintahan dari lingkup lokal hingga global. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, bahkan perangkat lain yang dikenal dengan istilah IoT, Internet of Things. Pada bulan November 2006, Internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya, layanan informasi di dalamnya seperti dokumen hypertext yang sering terkait dengan aplikasi World Wide Web atau yang sering dikenal www, surat elektronika, telepon, dan berbagai file. Nah, tadi kita membahas tentang TCP/IP. Jadi di sini anak-anak harus tahu ya bahwa jaringan komputer itu berkomunikasi harus ada aturannya atau protokolnya. Protokol tersebut disebut protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP merupakan aturan atau protokol untuk bertukar paket data yang digunakan dalam internet. Istilah protokol ini mengacu pada sejumlah aturan yang mengatur bagaimana sebuah piranti komunikasi dalam suatu jaringan internet, sehingga tidak ada saling bertabrakan antara jaringan dengan satu dengan jaringan yang lain. Inilah yang dinamakan TCP/IP. Internet telah memunculkan bentuk baru interaksi pribadi melalui berbagai macam cara, seperti pesan instan, forum internet, dan layanan jejaring sosial. Belanja online tumbuh subur kan ya sekarang dengan adanya internet yang digunakan untuk usaha kecil, menengah, pengecer besar, dan pengusaha besar untuk memperluas pasar penjualan barang dan jasa mereka. Ini adalah manfaat internet di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan dan yang lainnya akan kita bahas pada dampak sosial informatika. Nah, lalu berikutnya kita akan mengenalkan Ananda pada ISP
Apa itu ISP? ISP atau Internet Service Provider, singkatan dari ISP ini adalah penyedia atau penyelenggara layanan internet. ISP yang kerap dikenal sebagai Internet Access Provider atau sering kali kita hanya mengenal dengan nama provider saja. Provider beroperasi untuk menyediakan layanan internet. Setiap kali kalian berhasil menghubungkan ke internet, itu artinya ada jasa ISP di sana. Internet Service Provider di Indonesia contohnya adalah PT Telkom Indonesia, seperti Indohome produknya namanya, kemudian ada Biznet, First Media, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mobile internet operator ada Telkomsel, XL Axiata, ada Tri, Smartfren, dan IM3 Ooredoo. Apa itu bandwidth? Anak-anak juga pasti pernah mendengar istilah bandwidth ya. Bandwidth, jika kalian berhubungan dengan internet dan menggunakan semua sumber daya yang ada di internet, kalian harus berlangganan koneksi internet atau dengan membeli pulsa data. Nah, ukuran kecepatan internet disebut dengan bandwidth. Dalam bahasa Indonesianya adalah lebar pita, anak-anak. Jadi, bandwidth itu adalah ukuran kecepatan internet. Istilah lain yang Anda harus pelajari juga adalah tentang web. Web sebenarnya adalah World Wide Web atau WWW atau suatu sistem informasi aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan peramban web. Dengan menuliskan alamat web tersebut yang disebut dengan alamat Uniform Resource Locator atau URL. Contohnya yaitu http://www.informatika.org. Ini adalah contoh URL atau alamatnya. Anak-anakku, Anda pasti kenal dong yang namanya web ya. Nah, web ini dapat kalian akses dengan perambat web. Perambat web ini contohnya adalah Chrome, kemudian Mozilla. Ya, ini adalah contoh peramban web atau yang disebut dengan browser. Oke. Kemudian, web atau situs web memiliki halaman-halaman web yang disebut dengan web page yang berisi data, informasi yang tersedia di web server dalam bentuk hypertext markup language atau HTML file. Maka anak-anak, kalau kalian melihat website, membuka web, kemudian Anda download, biasanya dalam bentuk HTML atau filenya, tipe filenya adalah HTML. HTTP, apa itu HTTP? HTTP, ketika kita mengakses web, sebuah peramban web akan membaca halaman-halaman web melalui protokol yang disebut HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau aturan mentransfer hypertext ya. Jadi kalau tulisan di web itu berjenis HTML, kalau aturannya yaitu atau protokolnya namanya HTTP. Nah, internet ini memiliki manfaat ya. Jadi internet telah melahirkan interaksi dan transaksi elektronika. Contohnya yaitu surel atau email atau yang disebut surat elektronik. Para pengguna email ini sangat diuntungkan
karena sebagai akses mereka mendownload semua aplikasi yang ada pada internet. Yang kedua, ada e-banking atau elektronika banking. Artinya yaitu sebagai aktivitas perbankan di internet. Dulu ketika kita harus mentransfer uang, kita harus ke bank. Kemudian muncul teknologi baru yaitu ATM. Dan sekarang ada yang namanya internet banking, di mana kita tidak perlu ke ATM, cukup dengan ponsel kita sudah mendownload aplikasi perbankan dan memiliki username serta passwordnya, maka kita bisa melakukan transfer dana. Bisa untuk membayar listrik, transfer uang, membayar rekening telepon, dan lain-lain. Itulah e-banking. Bagaimana dengan e-learning? E-learning adalah electronical learning, yaitu pembelajaran jarak jauh menggunakan internet. Kita sudah merasakan e-learning ini pada masa pandemi kemarin ya anak-anak ya. Kemudian ada e-commerce. E-commerce yaitu aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Saat ini banyak e-commerce seperti menggunakan aplikasi Shopee, kemudian Lazada, kemudian ada lagi Tokopedia dan yang lainnya. Kemudian ada e-government. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronika. E-government ini dapat diimplementasikan pada legalitas, yudikatif, dan administrasi publik secara transparan. Nah, itulah tadi anak-anak materi kita tentang jaringan internet. Kita akan lanjut ke materi yaitu praktikum koneksi internet. Beberapa cara mengkoneksikan piranti internet dapat kita lakukan. Yang pertama, menghubungkan piranti kita dengan teknologi tanpa kabel yang disebut Wi-Fi. Yang kedua, koneksi perangkat kita menggunakan ponsel yang disebut dengan tethering. Jadi kalau Wi-Fi itu kita langsung ke modem, ya. Kalau tethering itu dari ponsel ke ponsel yang lain. Ponsel yang kita tuju itu namanya ponsel tersebut sedang dijadikan modem. Ini keterangannya. Kita mulai dengan Wi-Fi atau wireless LAN, jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan lokal atau LAN dalam areal yang terbatas. Seperti tadi Bu Tami cerita, rumah, sekolah, laboratorium komputer, kampus, dan gedung perkantoran. WLAN atau Wi-Fi saat ini banyak digunakan di rumah, hotel, areal komersial lain karena kemudahannya dalam menginstal dan penggunaannya. Wi-Fi awalnya diciptakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang dekat satu sama lain, yang saat ini banyak digunakan untuk koneksi internet. Wi-Fi sering digunakan karena disebut juga dengan wireless fidelity, yang merupakan istilah umum yang mengacu pada standar komunikasi untuk jaringan nirkabel. Saat ini perangkat komputer bergerak seperti laptop, ponsel, juga kamera digital, smart TV banyak dilengkapi dengan peralatan yang mengandung Wi-Fi. Beberapa istilah yang perlu dipahami anak-anak. Yang pertama yaitu ada istilah wireless access point atau WAP ya. Adalah piranti yang memungkinkan perangkat lain dapat mengakses wireless dan dapat berkoneksi atau terkoneksi dengan jaringan komputer. Kemudian ada istilah hotspot
Apa itu hotspot? Hotspot itu adalah lokasi fisik di mana akses WiFi tersedia. Jadi lokasinya atau tempatnya di mana ada WiFi itu disebut hotspot. Berarti kalau di rumah kalian ada modem internet, kemudian areal tersebut tercover oleh WiFi, maka rumah itu juga dikatakan adalah hotspot, gitu ya. Router adalah piranti jaringan komputer yang meneruskan paket antar jaringan komputer. Router melakukan fungsi pengaturan atau pengarahan lalu lintas internet, sehingga tidak ada tabrakan jaringan atau paketan. Nah, anak-anak, yuk kita praktekkan mengkoneksikan internet dengan WiFi seperti yang ada di halaman ada di halaman 120. Berikutnya yaitu tethering. Tethering atau yang disebut phone as modem. Artinya bahwa berbagi koneksi internet perangkat seluler, bisa smartphone, tablet, atau telepon dengan komputer atau perangkat seluler lainnya. Ini sering Ananda lakukan bukan tentang tethering? Nah, tethering akan membuat perangkat seluler kita berperan sebagai modem atau modulator demodulator. Modem adalah alat yang mampu menjadikan media transmisi atau saluran untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam hal ini, modem akan menjadi media transisi sehingga perangkat lain dapat terhubung dengan internet. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan WiFi, Bluetooth, atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel. Misalnya, kalian menggunakan kabel USB. Setelah terkoneksi dengan tethering, ponsel yang bertindak sebagai router data terkoneksi dengan beberapa komputer, ponsel, dan tablet. Perangkat yang terkoneksi melalui tethering bisa terhubung dengan internet. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita akan praktek melakukan tethering. Nah, pada praktek tethering ini, silahkan Ananda berpasangan. Satu meja terdiri dari 2 siswa, kemudian satu sebagai transmitter atau pemberi internet, dan yang satunya sebagai receiver atau penerima. Kemudian tuliskan di buku Ananda apa langkah-langkah yang kalian lakukan sehingga Ananda bisa melakukan tethering dengan baik. Maka nanti jawaban kalian yang berpasangan adalah sama. Dari segi transmitter atau pemberi tethering, langkah apa saja yang harus dilakukan? Dan pada penerima atau receiver, langkah apa saja yang harus dilakukan sehingga bisa terhubung dengan internet? Silahkan kalian praktek. Ya, setelah Ananda semua praktikum, yuk kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang diperlukan ponsel kalian untuk melakukan akses WiFi? Betul. Dan yang kedua, bagaimana langkah melakukan tethering ponsel kalian? Ya, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.